Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa semuanya. Perkenalkan saya El Jatmiko Jati, dosen di Prodi Manajemen Universitas Bumi Gora. Semoga seluruh mahasiswa dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan bisa mengikuti perkuliahan ini hingga akhir dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang audit eksternal pada pertemuan kelima pada mata kuliah manajemen strategis. Salah satu mata kuliah inti Prodi Manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian, fungsi, ya, tujuan, dan lain-lain terkait dengan audit eksternal. Baik, pertama kita masuk dulu ke pengertiannya. Audit eksternal adalah audit yang dilakukan untuk memeriksa secara berkala, sistematik, dan objektif, yang mana pemeriksaan pada pembukuan atau catatan dari suatu laporan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai auditor independen. Jadi dalam audit eksternal ini teman-teman yang mengaudit itu adalah pihak ketiga dan bersifat independen ya. Tujuannya adalah untuk memberikan pendapat, keputusan, dan kesimpulan mengenai kewajaran keadaan keuangan pada usaha, organisasi, atau unit tertentu. Jenis-jenis audit eksternal, ada 4 nih teman-teman. Yang pertama adalah audit keuangan. Audit keuangan adalah jenis audit eksternal yang bertujuan untuk menilai keandalan laporan keuangan perusahaan. Kegiatan audit keuangan dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan relevan, menilai kecukupan dan keandalan bukti tersebut, serta memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah audit operasional. Audit operasional adalah jenis audit eksternal yang bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keandalan sistem dan proses yang ada di dalam perusahaan. Aktivitas audit operasional dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan relevan, menilai kecukupan dan keandalan bukti tersebut, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dianggap perlu. Yang ketiga adalah audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah jenis audit eksternal yang bertujuan untuk menilai keandalan dan keamanan sistem informasi yang ada di sebuah perusahaan. Selain itu, audit sistem informasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan relevan, menilai kecukupan dan keandalan bukti tersebut, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dianggap perlu. Dan yang terakhir adalah audit aset perusahaan. Dalam audit aset perusahaan, auditor akan memeriksa aset-aset perusahaan seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Auditor juga akan mengevaluasi apakah informasi mengenai aset tersebut telah dikelola dengan baik, sesuai dengan standar yang berlaku, dan tercantum secara benar dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi dari audit eksternal. Fungsi dari audit eksternal yang pertama adalah mengidentifikasi kelemahan sistem dan proses yang ada di perusahaan. Jadi, audit eksternal ini sebenarnya sangat bermanfaat nih teman-teman untuk perusahaan. Karena pihak ketiga tadi itu akan menemukan apa saja kelemahan ya dari sistem yang sudah berjalan ya. Kemudian dari proses yang sedang berjalan di dalam perusahaan. Sehingga kita bisa memperbaiki itu dalam periode berikutnya. Yang kedua adalah menilai kinerja dari manajemen. Jadi dari sini kita bisa mengetahui apakah manajemen kita itu memiliki kinerja yang baik atau buruk. Itu berdasarkan dari opini sang auditor ya, teman-teman. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, jadi selain menemukan kelemahan sistem dan proses yang ada tadi, auditor juga akan memberikan saran perbaikan yang menurut mereka perlu ya. Berdasarkan pada pengalaman dari auditor itu sendiri dan kompetensi yang dia miliki. Auditor yang bagus, yang baik akan memberikan saran perbaikan yang tentunya tepat ya sesuai dengan masalah atau kelemahan yang ada. Nah, yang keempat adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di perusahaan. Jadi dengan proses audit eksternal ini teman-teman, auditor bisa untuk mengidentifikasi ya, melihat sebenarnya apa saja risiko-risiko yang ada di perusahaan itu. Menginformasikan risiko-risiko tersebut sehingga kita bisa mengambil langkah yang baik ya, langkah yang tepat untuk menghindari risiko-risiko tersebut. Tentu perusahaan tidak ingin mengambil risiko ya, pada asumsinya seperti itu. Yang kelima adalah menyajikan laporan audit. Ini akan dipublikasikan secara publik
untuk kepentingan pemangku kepentingan dari perusahaan ya, investor mungkin ya salah satu contohnya. Yang keenam adalah memberikan jaminan keandalan informasi keuangan. Jadi auditor itu dari kompetensinya ya sudah terjamin untuk memberikan informasi keuangan yang andal ya teman-teman. Kemudian tujuan dari audit eksternal ada 3 di sini. Yang pertama adalah memberikan opini atau saran mengenai laporan keuangan perusahaan. Audit eksternal bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Sehingga laporan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan bisnis. Setelah melakukan proses audit eksternal, auditor akan memberikan opini atau saran mengenai keandalan laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah menilai kualitas informasi keuangan. Salah satu tujuan audit eksternal adalah menilai kualitas informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Tujuan ini terkait dengan kewajiban perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan terperinci sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Yang terakhir adalah mengidentifikasi kelemahan sistem dan proses. Salah satu tujuan audit eksternal adalah mengidentifikasi kelemahan sistem dan proses yang ada di perusahaan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dengan cara mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Kita masuk ke dalam manfaat dari audit eksternal. Ada 6 di sini. Yang pertama adalah memeriksa laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Yang kedua adalah meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan dan memperbaiki proses bisnis perusahaan. Jadi audit eksternal itu bisa memberikan manfaat peningkatan teman-teman dalam proses bisnisnya. Jadi mungkin maksudnya proses bisnis yang belum efisien ya, belum efektif bisa ditemukan saran yang tepat untuk merubah bisnis itu menjadi lebih efisien. Salah satu contoh sederhana mungkin ketika perusahaan itu sebenarnya memiliki potensi untuk melakukan integrasi ke depan ya, tapi mereka tidak melakukannya. Tapi auditor akhirnya memutuskan untuk atau memberi saran untuk perusahaan ini harus melakukan integrasi ke depan. Contoh integrasi ke depan itu seperti misalnya perusahaan penambang besi, dia memiliki pabrik perusahaan pengolah besi. Kemudian juga memiliki pabrik perusahaan pencetak besi. Nah, itu maksudnya integrasi ke depan. Kalau integrasi ke belakang, kita bisa ambil contoh dari Netflix ya, teman-teman. Netflix itu kan sebuah platform streaming online ya. Mereka itu menayangkan film-film yang ada di dalam library-nya tentunya. Nah, kemudian bagaimana Netflix melakukan integrasi ke belakang itu adalah dengan cara membeli studio film, teman-teman. Jadi Netflix ini akan memproduksi filmnya sendiri, dimasukkan ke dalam list filmnya sendiri, dan dia akan menayangkan itu dalam platform streaming online-nya. Itu contohnya ya. Yang keempat adalah mengidentifikasi kelemahan sistem dan proses, sudah kita bahas tadi ya. Yang kelima adalah menilai kualitas informasi keuangan. Jadi teman-teman perusahaan tentu ingin memiliki informasi keuangan yang kredibel, yang berkualitas. Seperti kata pepatah ya, kita tidak semudah itu untuk menilai kekurangan kita sendiri. Kadang kita akan merasa diri kita itu sempurna, tapi ketika teman kita yang melihat kita, dia akan lebih mudah untuk menilai kekurangan kita yang kita tidak sadari. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, teman yang baik bukanlah teman yang selalu membenarkanmu, tetapi teman yang menegurmu, yang berani menegurmu ketika kamu salah. Jadi teman-teman, ketika ada teman nih yang negur Anda karena kesalahan Anda jangan marah ya. Itu berarti dia melihat suatu celah yang Anda tidak lihat, yang Anda tidak tahu. Kan biasanya kalau kita ditegur teman, kita emosi ya, kita marah, kita balik ngatain ya. Itu adalah sifat yang tidak baik ya, karena seperti sabda Rasul ya, itu adalah teman yang baik. Kalau teman selalu membenarkan Anda, itu malah teman yang buruk ya, selalu mendukung, selalu Anda berbuat buruk, tetap didukung, itu juga salah. Nah, kembali ke topik. Jadi perusahaan itu ingin memiliki informasi keuangan yang kredibel dan berkualitas. Kadang perusahaan tidak menyadari itu, ya, tidak menyadari, atau mungkin
luput dari perhatian perusahaan, sehingga audit eksternal itu bertujuan untuk itu, bermanfaat untuk itu, menilai. Ketika hasil auditnya menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangannya masih buruk, maka bisa diberikan saran-saran peningkatan, atau mungkin dengan perbaikan aplikasi, atau mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah memberikan kepercayaan pada laporan keuangan. Jadi auditor itu jelas memiliki hak ya untuk dipercaya ya, karena dia sudah memiliki profesi itu gitu teman-teman. Kita masuk ke dalam ciri-ciri dan kriteria dari audit eksternal. Ciri-cirinya ada 5 di sini teman-teman. Yang pertama, dilakukan pihak ketiga yang berada di luar perusahaan. Jadi bukan audit eksternal namanya ketika dilakukan oleh auditor internal ya. Ini harus dilakukan oleh pihak ketiga di luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan apa-apa ya, tidak terpengaruh. Jadi hasil auditnya benar-benar real ya, nyata ya, tidak dimanipulasi. Dan tidak bisa dimanipulasi walaupun berusaha dimanipulasi misalnya kan. Karena biasanya auditor itu baik internal dan eksternal pada umumnya memiliki integritas ya. Integritas itu artinya apa? Secara sederhana, integritas itu berarti adanya kesesuaian antara omongan dan tindakan. Itu yang disebut dengan integritas ya. Selain itu bisa kita definisikan juga integritas itu berarti dia jujur ya, dia amanah, dapat dipercaya, tangguh ya, pokoknya sifat-sifat seperti itu. Itu yang disebut integritas. Nah, karena auditor biasanya memiliki integritas, jadi mereka tidak mudah terpengaruh ya. Mereka akan mempertahankan opini mereka. Jika memang opininya tidak wajar ya tidak bisa disuap, misal seperti itu ya. Itulah pentingnya audit eksternal karena memang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak ada hubungan nih teman-teman. Yang kedua adalah tugasnya melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban. Ya, jadi auditor itu memiliki tugas untuk memeriksa ya pengelolaan perusahaan dan hasil-hasil output yang diberikan oleh perusahaan, laporan keuangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah bertujuan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Ini jelas ya. Yang keempat, hasil auditnya lebih objektif biasanya ya. Yang kelima, hasil auditnya juga layak untuk diberikan kepada publik. Jadi asumsinya hasil audit eksternal ini adalah hasil audit yang benar-benar independen. Sehingga hasil audit ini layak dipercaya oleh pemangku kepentingan dan layak untuk ditayangkan kepada halayak yang membutuhkan, teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam kriterianya, ada 3 di sini. Pertama adalah independensi. Ya, maksudnya gimana? Auditor eksternal harus bekerja dengan independen. Artinya tidak terpengaruh oleh pihak manajemen perusahaan atau pemegang saham dalam memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Manajemen dan pemegang saham tentu ingin laporan keuangan perusahaannya bagus ya, sehingga bisa menarik investor lagi, bisa menjual sahamnya tinggi lagi, tentu ingin. Tapi ketika laporan keuangannya memang tidak layak atau tidak sebagus itu ya, maka memang yang harus dilakukan perusahaan adalah menerima opini itu, menerima saran auditor dan melakukan perbaikan. Itu yang selayaknya dilakukan oleh perusahaan yang baik ya, teman-teman. Agar dalam jangka panjang perusahaan ini bisa terus berkembang, perusahaan ini bisa terus menghasilkan laba. Karena walaupun esensi bisnis itu adalah menghasilkan laba, tapi jangan juga dilupakan untuk sustainability-nya ya, keberlanjutannya. Bagaimana sebuah bisnis itu bisa menghasilkan laba jika tidak berlanjut ya. Jadi jangan memikirkan laba instan. Tidak apa-apa kita salah tahun ini, tidak apa-apa kita buruk tahun ini. Tapi yang harus kita pastikan adalah kita bangkit di tahun depan menjadi lebih baik ya. Sama seperti prinsip yang saya pegang dalam hidup saya ya. Saya tidak menilai orang dari keburukan yang mereka lakukan, tapi dari tindakan apa yang mereka lakukan setelah keburukan itu. Jadi ketika ada teman saya yang hilap kepada saya salah, ya, saya tidak menilai dia mematok dia buruk dari itu. Ya, tapi apa yang dia lakukan setelahnya, minta maaf, ya, memperbaiki keadaan, ya, dan lain sebagainya. Jika teman saya melakukan kesalahan kepada saya dan melakukan kesalahan lagi dan melakukan kesalahan lagi, itu baru dia orang yang buruk. Nah, seperti itu juga harusnya perusahaan yang baik ya. Kemudian yang kedua adalah objektivitas. Auditor itu harus bekerja secara objektif, teman-teman, yaitu tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain seperti
hubungan pribadi ya, kepentingan pribadi atau kepentingan pihak manajemen atau pemegang saham. Jadi auditor yang baik itu adalah yang benar-benar tidak memiliki hubungan apa-apa dengan perusahaan itu. Bukan auditor yang istrinya adalah manajernya di perusahaan itu. Nah, itu tidak tidak disarankan ya, karena akan mempengaruhi. Kalau seandainya suaminya memberikan laporan opini tidak layak, di rumah bisa berantem ya sama istrinya ya, kan istrinya manajernya, seperti itu asumsinya ya. Kemudian kompetensi dan keterampilan. Kompetensi yang harus dimiliki meliputi pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, serta keterampilan dalam mengevaluasi keandalan dan kebenaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi auditor itu pasti memiliki keunikan dan skillnya masing-masing teman-teman ya. Dan pastinya mereka sudah profesional karena sudah tersertifikasi sebagai seorang auditor. Kita masuk pada studi kasus ya. Studi kasus yang diangkat di sini adalah PT Industri Sandang Nusantara Persero atau ISN ya. Oke, pada Desember 2006, Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam ruslak atau tukar guling antara aset PT Industri Sandang Nusantara atau ISN, sebuah BUMN yang bergerak di bidang tekstil, dengan aset PT GDC ya, sebuah perusahaan swasta. Dalam ruslek tersebut, PT ISN menukarkan tanah seluas 178.497 meter persegi di kawasan Senayan dengan tanah seluas 47 hektar beserta pabrik dan mesin di Karawang. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK pada semester 2 tahun anggaran 1998 garis miring 1999 menyatakan ruslek itu berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 121,628 miliar rupiah ya. Kerugian itu terdiri dari kekurangan luas bangunan pabrik dan mesin milik PT GDC senilai 63,954 miliar rupiah berdasarkan penilaian aktiva tetap oleh PT Sucovindo pada 1999. Penyusutan nilai aset pabrik milik PT GDC senilai 31,546 miliar rupiah dan kelebihan perhitungan harga tanah senilai 0,127 miliar rupiah. Selain itu, juga ditemukan bahwa terdapat nilai saham yang belum dibayarkan oleh PT GDC sebesar 26 miliar rupiah. Adapun solusi yang bisa kami tawarkan di sini teman-teman adalah seharusnya keputusan tukar guling tidak hanya menjadi wewenang salah satu pejabat saja, melainkan melibatkan beberapa pejabat sebagai pengendali dan kontrol yang baik. Selain itu, juga diperlukan sebuah aturan baku oleh perusahaan mengenai tukar guling itu, sehingga kemungkinan penyelewengan menjadi berkurang. Selain itu diperlukan juga kontrol dari lembaga bersangkutan terhadap penelitian tim pemilik yang meneliti kelengkapan mengenai status aset, dokumen kelengkapan aset, sehingga tidak ada manipulasi dari nilai aset tersebut, serta proses tukar-menukar. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kelima ini terkait dengan audit eksternal. Kita akan bertemu lagi pada materi pertemuan ke-6. Saya berharap semua mahasiswa bisa menjaga kesehatannya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya, dan semangat terus untuk belajar agar kita bisa menyelesaikan semester ini dengan nilai yang memuaskan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like ya. Kemudian jika kalian memang butuh materi-materi terkait perkuliahan manajemen, silahkan di subscribe. Untuk pertanyaan, seluruh mahasiswa boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesegera mungkin. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.